perpindahan jari tadi. Nah, ini harus mutlak, harus lancar, harus menguasai itu dulu tekniknya. Jadi kayak misalkan gue main ya, jadi ketika gue main spin, kita berhenti ketika kita main flip tuh, kita dipindah jarinya ya. Oke. Sebenarnya simple, sederhana, tetapi ini bukan ini hanya sekedar seni dalam bermain karambit. Jadi tidak dalam kaedahnya, bukan kaedah bermain karambit. Jadi hanya seni dalam bermain karambit, bukan untuk fungsi dari karambit itu sendiri ya. Karena dalam bermain karambit bukan hanya fungsi yang kita tampilkan, tapi kalau dalam seni budaya kita harus menampilkan sisi seni dari karambit itu sendiri ya. Lo mau bilang sesat kayak aliran api terserah, tapi yang jelas dalam seni budaya itu kita harus menampilkan sisi seni biar terlihat indah, biar orang juga bisa nikmatin begitu. Oke, balik ke topik lagi. Untuk penggabungan tadi, beberapa tadi memang dilakukan dengan sangat cepat ya, nggak boleh lambat. Kan kalau lambat, yang pertama di karambit ini sendiri akan kena titik atau hujan. Jadi harus cepat. Set. Jadi syarat mutlaknya adalah harus menguasai dari teknik fingering tadi ya. Kalau flip kan udah bisa, orang juga udah bisa ya. Ya. Set. Dalam kecepatan. Jadi ini hanya untuk seni ya, seni bermain karambit. Jadi memaksimalkan karambit yang bentuknya kecil ya. Karena kalau bentuknya kecil kita main untuk seni, orang nggak bisa lihat karena nggak seperti golok yang panjang
atau pedang atau apa, atau double stick, karena dia panjang. Jadi ketika kita mainkan seni, dia orang akan lihat gitu, dari jauh bisa kelihatan. Tapi kalau karambit nggak bisa, kalau kita gak ada seninya, gak ada seni dalam bermain karambit di dalam pelajari seni budaya, esensinya kurang menurut saya. Tapi kalau ketika kita dalam festival silat, harus kita bermain dengan fungsi dari karambit itu sendiri atau kaidah karambit itu sendiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan belajar karambit.